Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 3 mata kuliah statistik. Hari ini kami akan membawakan materi yang berjudul distribusi frekuensi. Sebelum masuk ke materinya, izinkan saya untuk memperkenalkan nama-nama anggota dari kelompok 3. Yang pertama ada saya sendiri, Hidayatus Syifa, lalu ada M. Ilfan, ada Mahyudin, ada Purnanda Azahra, lalu yang terakhir ada Rahmania. Nah, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu apa itu pengertian dari distribusi frekuensi. Nah, di sini kami mengambil kutipan dari Himawanto 2017 yang mengatakan bahwa distribusi frekuensi adalah susunan data menurut kelas-kelas interval tertentu atau menurut kategori tertentu dalam sebuah daftar. Distribusi tunggal adalah susunan-susunan unit urutan tiap skor atau tiap validitas tertentu. Daftar yang memuat data berkelompok disebut distribusi frekuensi kelompok atau tabel frekuensi bergolong. Nah, atau sederhananya begini teman-teman. Distribusi frekuensi itu adalah bentuk pengelolaan data di mana data dikelompokkan dalam beberapa kelas atau classes berdasarkan interval tertentu. Nah, lalu jumlah kemunculan data untuk setiap kelas akan dihitung dan dikenal sebagai frekuensi dari kelas. Nah, mungkin itu pengertian dari distribusi frekuensi, akan lebih lanjut dibahas oleh teman saya. B. Macam-macam tabel distribusi frekuensi. 1. Tabel distribusi frekuensi data tunggal. Tabel distribusi data tunggal adalah salah satu jenis tabel yang di dalamnya disajikan frekuensi dari data angka. Angka yang ada itu tidak dikelompok-kelompokkan menurut Sudijiono tahun 2009. 2. Tabel distribusi frekuensi data kelompokan. Tabel distribusi frekuensi data kelompokan adalah salah satu jenis tabel statistik yang di dalamnya disajikan pencarian frekuensi dari data angka, di mana angka-angka tersebut dikelompok-kelompokkan, atau dalam tiap unit terdapat sekelompok angka. 3. Tabel distribusi frekuensi kumulatif. Dimaksud dengan tabel distribusi frekuensi kumulatif ialah salah satu tabel statistik yang di dalamnya disajikan frekuensi yang dihitung terus meningkat atau selalu ditambah-tambahkan, baik dari bawah ke atas maupun atas ke bawah. 4. Tabel distribusi frekuensi relatif. Tabel distribusi frekuensi relatif juga dinamakan tabel presentase. Dikatakan frekuensi relatif sebab frekuensi yang disajikan di sini bukanlah frekuensi yang sebenarnya, melainkan frekuensi yang dituangkan dalam bentuk angka persenan. Yang kelima atau yang terakhir, tabel presentase kumulatif. Seperti halnya tabel distribusi frekuensi, tabel presentase atau tabel distribusi frekuensi relatif pun dapat diubah ke dalam bentuk tabel presentase kumulatif atau tabel distribusi frekuensi relatif kumulatif. Ini selanjutnya saya akan membahas mengenai cara membuat tabel distribusi frekuensi. Yang pertama itu menentukan rentang atau R. Rentang R sama dengan nilai maksimum dikurang nilai minimum. Di situ rumusnya. Dan yang selanjutnya ada yang kedua, menentukan banyak kelas. Di sini banyak kelas digunakan paling sedikit 5 kelas dan paling banyak 15 kelas. Cara lain untuk N berukuran besar, N lebih dari 100 dengan menggunakan aturan Stargess, yaitu banyak kelas sama dengan 1 tambah 3,3 log N. Itu rumusnya. Dan selanjutnya itu menentukan panjang kelas atau P, yaitu hasil bagi rentang dengan banyaknya kelas dengan menggunakan rumus panjang kelas sama dengan rentang banyak kelas. Dan yang selanjutnya itu ada menentukan ujung-ujung kelas. Di sini untuk setiap kelas intervalnya dalam menentukan ujung-ujung kelas harus diperhatikan ialah menentukan nilai ujung bawah untuk kelas interval. Yang pertama, terdapat dua kemungkinan yang dapat dilakukan, yaitu nilai ujung bawah kelas interval pertama dapat mengambil nilai data yang terkecil atau nilai data yang lebih kecil dari nilai data yang terkecilnya.
Dan yang terakhir itu ada memasukkan semua data ke dalam masing-masing kelas interval menggunakan kolom turus atau teli. Nah, mungkin itu saja, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Ini saya Rahmania akan menjelaskan mengenai membuat tabel distribusi frekuensi grafik poligon. Menyajikan data distribusi frekuensi dalam bentuk grafik dibutuhkan sumbu mendatar untuk menyatakan kelas interval dan sumbu tegak untuk menyatakan frekuensi. Sumbu mendatar sendiri memuat batas-batas kelas interval seperti yang disajikan pada gambar berikut ini, yaitu garis yang melengkung di dalam gambar adalah bentuk grafik poligon. Garis yang berhubungan dari satu titik ke titik lainnya. Jika titik tengah tiap persegi yang berdekatan kita hubungkan dan sisi terakhir dihubungkan dengan setengah jarak kelas interval pada sumbu datar, maka akan diperoleh bentuk grafik yang kita sebut dengan bentuk grafik poligon frekuensi. Langkah-langkah membuat poligon distribusi frekuensi di atas kelompok sendiri adalah sebagai berikut. 1. Sajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Maka tabel akan disajikan dengan rincian antara kelas interval sekian dengan frekuensinya di dalam bentuk tabel. Yang kedua adalah tentukan titik tengah dari masing-masing kelas. Maka dari tabel tersebut di bagian titik tengahnya akan kita tentukan beberapa titik tengahnya. Titik tengah sendiri adalah memiliki rumus dengan BA ditambah B per 2 atau batas atas ditambah batas bawah dibagi 2. Sehingga kelas intervalnya dari kelas interval atas dan kelas interval bawah akan kita tambahkan dan kita bagi 2. Di sanalah kita akan mendapatkan titik tengah dari tabel tersebut. Yang ketiga adalah menggambar sumbu horizontal untuk titik tengah dari setiap kelas. Sumbu horizontal dari titik tengah untuk setiap kelas. Sudah menggambar horizontal dari titik tengah tadi, misalnya seperti ini, ada sini titik tengahnya, kita gambar garis putus-putus untuk menyatakan interval titik tengah. Maka yang terakhir kita akan menggambar sumbu vertikal untuk frekuensi yang seperti kalau tadi titik-titik tengah, titik putus-putus untuk menyatakan interval tengah, sumbu tengah dari interval tersebut. Lalu yang berikutnya kita akan menggambar titik putus-putus bentuk horizontal ke titik tengah tersebut tadi. Nah, sedangkan yang terakhir, hubungkan titik-titik yang bersaling berdekatan, di mana titik tengah sendiri sebagai absis dan frekuensi sebagai ordinat. Maka akan didapatlah bentuk diagram grafik poligon seperti pada gambar yang disajikan di awal tadi, yaitu grafik yang memuat garis yang menghubungkan titik satu ke titik lainnya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, kemudian bagian terakhir yaitu membuat tabel distribusi frekuensi grafik histogram. Nah, histogram acap kali dianggap sebagai grafik frekuensi yang bertangga. Salah satu fungsi histogram adalah menggambarkan beda antar kelas dalam distribusi. Nah, di sini tertulis dalam hal ini histogram merupakan serangkaian 4 persegi panjang yang memiliki alas sepanjang interval antara kedua tepi kelas dan memiliki luas sebanding dengan frekuensi pada kelas tersebut. Sumbu datar melukiskan data kelas interval. Jika ujung bawah kelas interval pertama cukup besar harganya, maka pada sumbu datar atau horizontal antar titik asal dan harga terjadi pemutusan menurut Sudirman nomor 2 tahun 2015. Oke, next kita ke kesimpulan. Jadi distribusi frekuensi adalah susunan data menurut kelas-kelas interval tertentu atau menurut kategori tertentu dalam sebuah daftar menurut Himawanto tahun 2017.
Kemudian distribusi tunggal adalah satuan-satuan unit, urutan tiap skor atau tiap variasi. Oke, baik teman-teman, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Kami memohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan hari ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.